Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-39 mulai ayat 6 bagian akhir. Adapun Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya, "Dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya daripada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini suatu moral yang tinggi Yusuf, khususnya pada waktu itu dia masih muda, dan di rumah tangganya, waktu di rumahnya kakaknya suka berbuat zina malah dengan ibu tirinya. Jadi di rumah tangga yang seperti itu, dan pada zaman itu juga tidak masalah, mungkin ya masalah, tapi maksud saya itu kebiasaan atau dosa semacam itu ada ya, zaman sekarang juga ada ya. Namun demikian, kalau kita lihat ini Yusuf ini memang moralnya tinggi. Ini berarti ajaran ayahnya mungkin betul-betul ada di dalam kehidupannya. Dosa bersetubuh dengan orang lain di luar nikah, itu Yusuf itu berdosa. Itu tidak baik karena ini istrinya bosnya. Jadi itu pertama, istri bosnya masa akan berhubungan dengan istri bosnya yang sudah mempercayakan dirinya. Jadi secara hubungan manusia dia bagus sekali. Tetapi menurut Yusuf, perbuatan seperti itu adalah dosa terhadap Allah. Itu jadi dosa terhadap manusia, tetapi juga dosa itu lebih jelas bagi Yusuf, suatu perbuatan kesalahan itu, perbuatan dosa itu kepada Allah. Inilah yang ditakutkan oleh Yusuf, atau pengertian Yusuf seperti itu. Luar biasa bukan? Dan dikatakan di sini berhari-hari digoda, tetapi Yusuf tetap tidak mau berlaku zina, berhubungan dengan istri bosnya. Ini suatu tindakan yang sangat-sangat luar biasa. Masih muda Yusuf, pasti semangat hidupnya dari sudut itu bisa berapi-api, tetapi dia bisa menahan diri. Puji Tuhan ada pemuda yang semacam itu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, pandangan Bapak Ibu Saudara dan saya mengenai dosa? Suatu perbuatan dosa terhadap orang lain itu suatu tindakan melawan Allah. Ini kunci utama Yusuf untuk bisa lolos dari godaan itu, karena dosa adalah perbuatan melawan Allah dan dia takut akan Allah. Apalagi dari awal dia disertai Allah, dibuat berhasil oleh Allah. Masa mau berdosa terhadap Allah? Itu pikiran yang bagus. Dari situlah kita bisa mengatasi dosa apabila kita mengatakan dosa terhadap Allah.
Dosa adalah dosa terhadap Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas peringatan yang keras bagi kami bahwa setiap kesalahan yang kami lakukan apapun itu adalah dosa terhadap Engkau. Jadikanlah kami orang yang takut padamu sehingga kami berusaha sebagai anak Tuhan yang Kau kasih, kami hidup berkenan di hatimu, mengusahakan sesuatu yang baik bagimu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kuatlah pikiran, hati, perasaan kami untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan dosa di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.